Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, saya masih bersama dengan Direktur Lingkar Madani Indonesia, Bang Ray Rangkuti. Apa yang sudah kita lihat dalam Rapimnas Partai Golkar hari ini setelah Golkar dalam Rapimnasnya resmi untuk mengusung pasangan Prabowo Gibran dan juga setelah banyak isu kemarin malam masih mengerucut katanya masih ada 2 nama dan akhirnya hari ini diputuskan ada nama Gibran Raka Buming Raka. Kalau kita lihat dari kemungkinan 3 pasangan ini ya, kalau yang sudah resmi kan pasti Ganjar Mahfud, kemudian juga Anies Imin. Menurut Anda siapa yang paling bisa menang? Ini kan cuma 4 bulan ya efektifnya, nanti untuk kampanye juga 75 hari aja. Ya. Pendek sebenarnya waktunya. Ya kita belum bisa memastikan karena 2 nama dari 2 pasangan ini masih terlihat cukup erat perbedaan elektabilitasnya gitu ya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo gitu. Artinya belum ada satu angka yang terlalu meyakinkan bahwa salah satu di antara mereka itu sudah melampaui batas yang bisa diduga nggak akan terkejar gitu. Nah sekarang ini kan masih di angka 4-5% selisihnya. Dan itu masih punya potensi untuk terus-menerus dikejar gitu. Tapi udah bisa mengukur kekuatan kah? Saya kira udah mulai nih terukur dengan situasi seperti sekarang kan. Misalnya itu yang kita sebut Jawa Timur siapa yang akan menguasai, Jawa Tengah siapa yang menguasai, DKI, Jawa Barat macam-macam, faktor Gibran masuk di dalam, ya, faktor NU macam-macam, seterusnya itu relatif bisa diukur sekarang ini. Nah cuman tentu itu kan ukuran dalam pengertian masih di dalam kalkulasi kita ya, tapi ya fakta yang sesungguhnya itu ada di lapangan gitu. Tapi kalau saya kira dengan ini semua berbagai strategi juga udah mulai bisa disusun oleh berbagai pihak ya. Ini bagaimana ini isunya nanti akan dikembangkan. Misalnya seperti Pak Prabowo ini kan kelihatan betul mereka mau menaikkan isu soal kepemimpinan kaum muda ini kan. Muda gitu ya. Nah kalau Ganjar kelihatan orang yang ditinggalkan, seperti terzalimi, seperti terhianati dan sebagainya gitu. Sementara Anies sama pasangan Amin ya, pasangan Amin itu seolah-olah nggak terlalu mau terlibat dengan konstelasi itu, tapi mereka mau jalan sendiri dan seterusnya itu. Jadi semuanya kelihatan udah mulai ada polanya masing-masing ya, pola yang saling mengejarnya. Cuman kalau kita lihat secara umum, memang yang kelihatan sekarang head to head itu yang agak keras ya Ganjar sama dengan Pak Prabowo. Sementara Amin bisa tetap di luar ya, mencermati dan mengelola sendiri apa yang mereka mau kerjakan dan seterusnya gitu. Nah padahal menurut saya sih ketiga-tiganya ini beririsan gitu. Nggak bisa saling pisah-pemisah gitu. Artinya misalnya begini, kalau dilihat dari berbagai hasil survei, sebagian besar pemilihnya Anies Baswedan itu nanti akan ke Pak Prabowo gitu. Jadi kenaikan elektabilitas Pak Prabowo umumnya turut dengan turunnya elektabilitas Anies Baswedan gitu. Artinya Anies Baswedan itu sebetulnya lebih bisa head to head dengan Pak Prabowo dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Sebab pemilih Ganjar itu mayoritas nggak akan ke Anies Baswedan gitu. Nah sementara kalau misalnya Pak Prabowo tidak ada, mayoritas pemilihnya Pak Prabowo itu akan ke Anies Baswedan. Jadi tanda kutip gitu, kalau dilihat dari sini yang bisa jalan sendiri nanti sebetulnya Ganjar gitu. Sementara Anies dengan Pak Prabowo itu saling tarik menarik pemilih gitu. Kadang milih ke sini, kadang milih ke sini. Yang lolos sendirian ini mestinya adalah Ganjar Pranowo gitu. Nah yang menarik tapi di lapangannya nggak begitu yang terjadi gitu. Di lapangan yang begitu terjadi head to headnya kelihatan Ganjar sama dengan Pak Prabowo. Aniesnya yang kelihatan mau jalan sendiri gitu kira-kira. Karena sebenarnya tarik menarik suaranya ini antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan gitu. Di lapangannya kan gitu. Karena itu tadi irisan antara pemilih Anies dengan pemilih Pak Prabowo itu tinggi sekali gitu. Jadi kalau Pak Prabowo nggak masuk, mayoritas pemilih Pak Prabowo ke Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan tidak masuk, mayoritas pemilih Anies Baswedan itu adalah ke Pak Prabowo. Jadi mereka sebetulnya yang memiliki ceruk pemilih yang sama ini antara Anies Baswedan dengan Pak Prabowo gitu ya. Nah
Tapi itu di lapangannya, maksud saya itu teorinya gitu. Tapi di lapangannya sebaliknya gitu ya. Yang kelihatan terus-menerus kejar mengejar ini adalah Ganjar sama Prabowo. dengan Pak Prabowo, sementara Anies jalan sendiri. Kalau soal waktu kampanye kurang dari 3 bulan, sesuai aturan juga, cukupkah, Bang? Saya kira nanti sebetulnya cukup karena menurut saya dari sekarang mereka udah kampanye, cuman memang kalau konteksnya yang substantif nggak cukup. Nah, maksud saya substantif itulah menggali visi artinya setelah mereka resmi nanti diumumkan oleh KPU, maksud saya 75 hari itu ya tidak terlalu cukup untuk mengenal visi misi mereka. Betul. Itu yang substantif gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang menaikkan citra mereka, sosialisasi diri, macam-macam, toh dari sekarang juga udah mereka melakukan. Nah cuma kita nggak punya waktu yang cukup, hanya 75 hari untuk kenal apa sih ini mereka. Makanya jauh-jauh hari selalu saya mengatakan ini calon presiden ini mulailah bicara tentang hal-hal yang substansial. Misalnya begini, apa sikap mereka terhadap kasus Rempang? Misalnya begitu kan. Nah sekarang apa sikap mereka terhadap IKN? Misalnya begitu. Apa sikap mereka terhadap institusi kepolisian? Mestinya dari sekarang mereka mulai membicarakan itu. Nah ini kan masing-masing orang seperti menghindar dari isu-isu aktual, lalu mencitrakan dirinya dengan persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak menggambarkan apa yang kita inginkan kalau mereka berkuasa gitu. Nah, baru itu kita kenal itu 75 hari itu. Tapi bukankah seperti itu selama ini model kampanyenya yang makanya kan ini yang harus kita dorong supaya ada lebih terhadap penguatan substansialitas demokrasi. Sebab kalau mereka nanti udah berbicara tentang visi misi yang tertulis, yakinlah semuanya bagus. Nggak ada yang nggak bagus. Yang jadi masalah itu sebetulnya adalah di elemen teknis dan ketika visi misi itu dipaktualkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Misalnya kalau di visi misinya kita setuju dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tapi ketika dihubungkan dengan kasus yang terjadi yang kemarin Rempang itu, mereka diam. Nggak ada kelihatan apa ini mereka, isunya mereka dan sebagainya gitu. Jadi yang di atas kertas ini semuanya kelihatan akan sangat bagus gitu, tapi mereka nggak akan masuk ke isu-isu yang lebih praktis, yang lebih faktual, yang lebih ada hubungannya dengan ini gitu. Itu satu. Nah yang kedua, yang menarik nanti dari kampanye formal ini adalah di debatnya gitu. Ya. Kalau kita belajar dari Pilkada DKI, belajar dari pemilu 2019 yang lalu, jangan berpikir bahwa debat itu tidak menimbulkan efek elektoral. Itu sangat potensial menimbulkan efek elektoral. Kita masih ingat di Pilkada DKI Jakarta, ada calon kepala daerah yang awalnya begitu heboh karena dianggap punya saing yang kuat gitu. Tapi begitu masuk ke level debat itu, setiap debat dia malah mengalami penurunan. Penting apa poin-poin yang disampaikan oleh masing-masing kandidat? Bukan hanya poin, tapi cara dia menjawab, antara pertanyaan dengan jawaban dia, apakah ada konektivitas, macam-macam dan seterusnya itu gitu. Nah oleh karena itu akan sangat menarik nanti akan melihat 3 pasangan calon presiden ini di waktu debat dan saya kira itu akan menyumbang bagi kenaikan atau penurunan elektabilitas mereka. Gitu. Satu lagi pertanyaan menunggu juga hari Senin besok soal gugatan batas maksimal. Oh iya, ya. Pres. Cuman kalau kita belajar dari MK menolak permohonan 40 jadi 35, ya mestinya mereka ini juga akan tolak. Karena ya itu bagian dari open legal policy. Nanti akan diserahkan kepada DPR untuk membahasnya. Apakah diperkenankan orang yang melebihi batas usia 75 tahun misalnya masih tetap bisa dicalonkan sebagai calon presiden. Okay. Nah, besar kemungkinan putusan MK di hari Senin depan atau lusa saya kira akan menolak permohonan itu gitu. Banyak yang bisa dilihat terutama nanti langkah-langkah ke depannya setelah ini kan juga pastinya dinanti ya. Sebetulnya yang menurut saya yang boleh jadi perlu perhatian kita itu adalah soal kan putusan MK ini belum sempat direvisi oleh KPU. Nah, mestinya dan lazimnya putusan MK itu kemudian akan mengubah PKPU yang sudah ada. Jadi sekarang kalau kita cek di PKPU belum ada ketentuan bahwa mereka yang menduduki jabatan atau mereka yang telah dan
sedang menduduki jabatan pejabat negara yang bersifat elected gitu atau kepala daerah itu dapat dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Itu harus nunggu itu dulu berarti. Bukan, di PKPU yang sekarang belum ada tuh. Belum ada. Jadi kalau kita lihat langkah KPU itu kan mengedarkan surat semacam surat edaran, apalah namanya saya lupa, yang memberitahu kepada semua partai-partai politik akan ketentuan Mahkamah Konstitusi. Nah saya khawatir ini akan dipersoalkan orang nanti. Kalau belum ada aturannya. Karena belum tertulis di PKPU. Misalnya katakanlah kepada Gibran lah. Nanti orang mengatakan di aturan PKPU mana yang membolehkan usia di bawah 40 tahun itu sebagai calon wakil presiden. Nah oleh karena itu saya mendesak KPU segera revisi, masih ada waktu sebelum ada nanti persoalan-persoalan di belakang. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sudah dari pagi, dari jam 10 tadi, Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia, sudah bersama kami. Sehat selalu, Bang Ray. Nanti kita bertemu dalam dialog selanjutnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton Breaking News Kompas TV. Nanti rekan saya, Niluh Puspa, akan kembali sesaat lagi melanjutkan Breaking News Kompas TV. Tetap bersama kami.